Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktariawan Maulana dengan NIM 2019 310762. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Efrila Melati dengan NIM 2019 310403. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Rahmawati, NIM 2019 310435. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andrea Satiti Handayani dengan NIM 2019 310438. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trinur Sama, NIM saya 2019 310441. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek PKMK kami dengan judul Satisfy Gel Saffron Masker. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini pada dasarnya kecantikan adalah sebuah anugerah yang dimiliki oleh setiap wanita dan menjadi hal penting yang menjadikan pusat perhatian pada umumnya. Kecantikan adalah total yang mencakup ukuran-ukuran pada tubuh dan mental atau kepribadian dari seseorang dengan ukuran yang standar pula, sehingga secara keseluruhan melahirkan kecantikan yang sejati. Nah, di mana kesehatan kulit wajah merupakan aset yang paling penting terutama bagi kaum wanita, karena kulit memegang peran dan fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai proteksi dari lingkungan luar. Kemudian, paparan dari sinar matahari yang berlebih dapat menyebabkan kulit mengalami dehidrasi karena terjadinya penguapan air di permukaan kulit yang terlihat kering, kusam, dan berbintik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perawatan yang dapat menjaga kesehatan kulit wajah dan yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati, sehingga perawatan kulit wajah dapat dilakukan dengan cara memakai produk kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah kita masing-masing. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha, yaitu di sini kita melihat ada metode analisis SWOT. Yaitu apa itu SWOT? Yang pertama ada strengths atau kelebihan. Nah, dari produk yang kami tawarkan ini dapat kami simpulkan memiliki kelebihan, yakni harga produknya yang dibilang terjangkau dari harga kosmetik lainnya. Kemudian memakai bahan premium yang tidak dapat atau sangat bagus untuk wajah sehingga tidak merusak dari sel-sel kulit tersebut. Kemudian kualitas produk yang bagus dan packing rapi serta mendapatkan bonus stiker. Kemudian yang kedua ada weakness atau kekurangan. Nah, di sini kekurangan dari produk ini karena termasuk produk yang baru, jadi masih memiliki satu varian saja. Kemudian juga untuk ukuran kuantitasnya juga masih terdapat satu ukuran. Kemudian untuk opportunity atau peluang, yaitu dapat digunakan oleh semua kalangan sehingga peluang pemasaran dari produk ini tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit. Dan yang terakhir itu ada treatment atau ancaman. Di dalam melakukan usaha ini terdapat beberapa ancaman yang mungkin mengganggu keberlangsungan dari proses bisnis yang kami tawarkan, yaitu persaingan yang ketat. Sebagaimana diketahui bahwa kosmetik sendiri merupakan produk yang banyak dapat kita jumpai di pasaran gitu. Kemudian produk ini juga dapat ditiru oleh pesaing karena proses pembuatannya sendiri tidak begitu rumit. Dan kemudian yang terakhir yaitu harga bahan yang tidak menentu menjadi sebuah ancaman tersendiri, karena dibilang produk baru sehingga kita belum menemukan pemasok yang tepat. Jadi harga bahan tadi merupakan sebuah ancaman bagi produk ini. Baiklah, untuk yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh masker wajah Satisfy Gel Saffron ini. Yang kedua, untuk mengetahui cara pembuatan masker wajah Satisfy Gel Saffron.
Yang ketiga, untuk mengetahui metode dalam pemasaran produk masker wajah Satisfy Gel Saffron. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kelayakan usaha masker wajah Satisfy Gel Saffron. Lauran yang diharapkan, yang pertama itu untuk meningkatkan kegiatan kewirausahaan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru. Yang kedua itu untuk menghasilkan masker wajah yang terbuat dari bunga saffron dan aloe vera yang dapat membuat kulit wajah itu menjadi lebih sehat dan cantik serta memiliki nilai yang ekonomis. Dan yang terakhir itu mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya itu ada dua, bagi mahasiswa dan bagi masyarakat. Yang bagi mahasiswa, yang pertama itu meningkatkan kreativitas mahasiswa, yang kedua meningkatkan pola pikir mahasiswa dalam berpikir dan bekerja sama secara kelompok. Yang ketiga itu untuk menghasilkan sebuah karya. Yang keempat itu mendorong mahasiswa menjadi wirausaha yang cerdas. Yang kelima, menjadikan mahasiswa lebih peka terhadap perkembangan dunia. Dan untuk manfaat bagi masyarakat, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, memberikan pilihan produk masker yang lebih aman serta harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, mengetahui bahwa bunga saffron dan aloe vera itu ternyata bermanfaat bagi kesehatan kulit wajah kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum rencana usaha. Gambaran produk ide usaha pembuatan masker dari bunga saffron dan aloe vera ini bermula muncul karena melihat banyaknya individu yang mulai sadar akan pentingnya kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Produk kecantikan sudah seperti kebutuhan pokok untuk setiap harinya. Selain itu, mengapa kami memilih bunga saffron dan aloe vera sebagai bahan baku? Karena bunga saffron adalah bunga yang sangat mudah didapatkan, dan selain itu masih belum banyak yang menggunakan bunga saffron sebagai bahan utama pembuatan masker. Di dalam bunga saffron sendiri mengandung zat-zat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit, terutama pada kulit wajah. Untuk itu, kami membuat masker alami dari bunga saffron dan dicampur dengan aloe vera. Strategi marketing yang pertama adalah produk. Produk yang akan diproduksi menggunakan satu macam jenis bunga, yakni bunga saffron. Bunga saffron ini dipilih karena memiliki manfaat. Sebagai bunga saffron memiliki manfaat yaitu bisa mengatasi masalah jerawat, mencerahkan wajah, memudarkan bekas jerawat, melembabkan kulit, dan menghaluskan wajah. Yang kedua adalah price. Dengan menggunakan perhitungan metode biaya umum dalam proses costing, dapat menentukan harga pokok produksi yang kemudian ditambah dengan persen keuntungan yang dianggap rasional terhadap permintaan masyarakat. Selain itu, juga produk yang kami jual harganya sangat terjangkau, yaitu dengan harga 15.000 per pieces saja. Yang ketiga adalah place. Saat pandemi ini, kita melakukan strategi distribusi place melalui online. Strategi distribusi yaitu penyaluran barang, misalnya produsen ke konsumen, produsen melalui pengecer atau reseller, kemudian ke konsumen. Kami saat ini sedang menggunakan media penjualan online seperti Instagram maupun TikTok yang sedang melejit pada saat ini. Yang keempat yaitu promotion. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan mengunggah produk kami secara online. Kami menggunakan media sosial Instagram dan TikTok untuk mengenalkan produk kami. Seperti kita ketahui, sampai saat ini Instagram dan Shopee menjadi media platform yang banyak sekali digunakan oleh kalangan remaja hingga dewasa. Untuk melakukan promosi ini, kami membuat poster, brosur, mengambil foto, serta membuat video pendek tentang produk kami dengan semenarik mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama itu segmentation. Masker Satisfy Gel ini sekarang dibutuhkan. Dengan adanya masker Satisfy Gel ini nantinya akan membantu untuk mengatasi permasalahan pada kulit wajah dan memiliki manfaat, yaitu bisa mengatasi masalah jerawat, mencerahkan wajah, memudarkan bekas jerawat, melembabkan kulit, dan menghaluskan wajah, serta dapat mempercepat penyembuhan luka, mengandung antioksidan dan anti-aging.
Yang kedua, targeting. Target penjualan masker satif gel bunga saffron ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, dan ibu rumah tangga. Yang ketiga, positioning. Meskipun masker safety gel ini banyak beredar di pasaran dengan banyak varian, tapi masker safety gel yang kita buat ini sedikit di pasaran, karena masker yang kita buat ini menggunakan saffron. Kita ketahui sendiri bahwa saffron ini bisa digunakan hanya untuk minuman serta face mist. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa keuangan bisnis. Yang pertama itu modal kerja. Jumlah tim dari kami adalah 5 orang, sehingga modal kerjanya ada 25.000 dan totalnya 125.000. Untuk biaya produksi, biaya tetap atau fixed cost ada peralatan yaitu 25.000. Total biaya tetap. Dari biaya variabel ada 25.000. Untuk bahan bakunya 50.000, bahan pembantunya 20.000, jasa produksi 15.000 dan biaya lain-lain 15.000. Sehingga total biaya variabelnya adalah 100.000, total biaya produksinya adalah 125.000, sehingga saldo kas dari kelompok kami adalah 0. Harga pokok produksi. Jumlah unit produksi adalah 10 unit. Harga pokok produksi per unitnya ada 12.500 dengan harga jual per unitnya ada 15.000, sehingga laba per unit yang kita dapatkan adalah 2.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKMK adalah melakukan survei pasar apakah produk kami itu sedang dibutuhkan masyarakat, dan tentunya produk kami dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga produk kami memiliki cukup banyak peluang. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Tahap proses produksi masker Satisfy Gel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapkan semua bahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, persiapkan mangkok kecil. Yang ketiga, masukkan aloe vera ke dalam mangkok kecil. Lalu yang keempat yaitu masukkan bunga saffron. Lalu yang kelima, campurkan aloe vera dan bunga saffron ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu yang keenam yaitu diamkan hingga berubah warna. Lalu berikutnya memasukkan ke dalam wadah. Lalu yang berikutnya itu keberlanjuran usaha. Rencana awal usaha akan dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial dan e-commerce yang diharapkannya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Yang berikutnya yaitu jadwal kegiatan. Di sini kami memakai selama 4 bulan. Untuk tahapan persiapannya itu untuk survei bahan bakunya itu penanggung jawabnya Evrila Melati. Untuk survei peminatan produk lilin aromaterapi di pasaran dan di masyarakat selama bulan pertama dan bulan kedua itu dilakukan oleh Cynthia Devi Rahmawati dan Hafiz Oktariawan Maulana. Lalu untuk tahapan pelaksanaannya itu untuk promosi dan pemasaran produk selama 4 bulan dilakukan oleh Cynthia Devi Rahmawati dan Evrila Melati. Untuk pengadaan media sosialnya selama bulan pertama itu dilakukan oleh Andrea Satiti Handayani. Untuk penjualan produknya dilakukan Trinur Sama dan Hafiz Oktariawan Maulana. Untuk tahapan pelaporannya, penulisan laporan, presentasi hasil, pengiriman laporan dilakukan oleh Trinur Sama dan Andrea Satiti Handayani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.